Bagaimana sebuah negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu untuk memberantas korupsi, adalah dengan memperbaiki sistem edukasi dan mengkonstruksi masyarakat agar terhindar dari budaya korupsi yang sudah membelenggu. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan dua analisis di sini. Yang pertama ada analisis justifikasi, mengapa kebijakan ini penting, dan yang kedua adalah analisis implikasi, apa dampak ketika misalnya kebijakan ini diterapkan ataupun tidak. Mari kita bahas tentang analisis justifikasi. Kami merasa perlu untuk memperjelas urgensi mengapa negara perlu memperlakukan penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa. Urgensi dari negara dengan tingkat korupsi yang tinggi ialah suatu negara dapat digambarkan dengan kondisi struktur dan kultur yang memiliki budaya korupsi yang sangat tinggi dan mereka semua menormalisasi budaya korupsi untuk ada. Contohnya adalah misalnya seperti negara-negara di Amerika Latin pada tahun 1990-an di mana mereka menormalisasi budaya korupsi, atau bahkan di Indonesia saat ini telah terlihat bagaimana misalnya budaya korupsi yang berskala kecil ataupun berskala makro ada di budaya kita. Misalnya tim oposisi akan menjelaskan bahwa status sekarang sudah enough, di mana mereka percaya bahwa ada undang-undang pelarangan korupsi, ada juga misalnya ada upaya cultural approach di mana mereka percaya bahwa ada solusi di mana masyarakat diberdayakan. Itu tidaklah relevan dan tidaklah signifikan karena dua hal. Misalnya ketika mereka mengatakan bahwa ada undang-undang korupsi, ini tidak signifikan karena korupsi juga dilakukan oleh pihak-pihak legislatif atau bahkan misalnya pihak-pihak pemerintah yang juga memberikan yang semestinya seharusnya memberikan pengadilan, tetapi ketika misalnya korupsi ini ada dalam suatu sistem pemerintahan, pengadilan yang diberikan oleh undang-undang yang diglorifikasi oleh tim oposisi tidak akan terjadi. Mari kita analisis solusi yang kedua yang mungkin akan dibicarakan oleh tim oposisi. Tim oposisi akan berbicara mengenai cultural approach, di mana mereka percaya bahwa ternyata ada pendidikan seperti misalnya kurikulum anti korupsi, dan kami merasa bahwa itu tidaklah cukup dan tidaklah mempan karena korupsi ini sudah menjadi budaya dimanapun ketika misalnya masyarakat diajarkan mereka untuk tidak korupsi dan apa dampak dari korupsi. Ketika mereka mendapatkan realita di mana budaya korupsi sangatlah melekat, mereka akan tergiur untuk melakukan budaya korupsi tersebut. Sehingga butuh suatu langkah progresif dan butuh suatu dorongan realita untuk membuktikan disipliner mereka untuk tidak terjerat dalam korupsi. Dan kami melihat bahwa kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang konkret di mana masyarakat dapat berkontribusi untuk belajar dan aktif menghindari budaya korupsi itu. Model yang akan pemerintah gunakan ada 3. Yang pertama, kami akan mengukur indeks integritas sekolah dengan membentuk suatu zona integritas yang saya akan bicarakan nanti di argumentasi. Yang kedua, kami akan mengukur kejujuran siswa dengan tes kejujuran siswa dan psikotes lainnya. Jadi ketika misalnya sekolah telah melampirkan indeks kejujuran siswa pada siswanya selama siswanya menjabat di sekolah, kami juga akan tetap mengukur indeks kejujuran siswa dengan alat pengukur kejujuran. Misalnya ada suatu tes kejujuran pada nantinya seperti ujian nasional. Yang ketiga, ini perlu diperhatikan oleh seluruh tim, di mana kami juga sebagai tim pemerintah tetap mempertimbangkan siswa dengan minat dan bakat ataupun siswa dengan prestasi yang menjanjikan untuk dijadikan pertimbangan sebagai syarat mereka untuk memasuki perguruan tinggi, sehingga pada akhirnya pemerintah tidak dapat membicarakan tentang hal-hal diskriminasi ataupun hal-hal ekskluditas antara mahasiswa ataupun calon mahasiswa. Mari kita analisis ke implikasi mengapa kebijakan ini akan berimplikasi positif. Pemberlakuan ini akan menciptakan sebuah langkah strategis di mana pemerintah akan membentuk suatu masyarakat yang jujur dan berintegritas. Kami percaya bahwa kebijakan ini akan melahirkan suatu dekonstruksi habit ataupun kebiasaan yang lama. Bagaimana kebiasaan lama ada di sisi kita semua? Ada 2 karakteristik. Pertama, ada suatu kejadian non-integritas sekolah ataupun non-integritas masyarakat, di mana sekolah mulai memanipulasi nilai-nilai karena misalnya mereka terpatok bahwa misalnya penerimaan mahasiswa baru akan diukur melalui nilai. Seperti yang kita tahu ada nilai rapot dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya sekolah berlomba-lomba untuk tidak menjaga integritas mereka dengan misalnya memanipulasi nilai, dengan misalnya memasukkan suatu hal-hal yang misalnya ada di administrasi mereka. Dan kami merasa bahwa hal ini terjadi karena ada suatu sistem di mana pada akhirnya universitas hanya akan mengglorifikasi nilai seorang siswa dan nilai integritas sekolah itu sendiri. Yang kedua adalah budaya tidak jujur ini sudah menjadi orientasi siswa, karena siswa pun pada akhirnya terdoktrinisasi bahwa mereka harus percaya bahwa saya memerlukan nilai yang besar, saya memerlukan validitas dari negara untuk misalnya mencapai nilai matematika lebih dari 70 dan lain-lain. Kami merasa ketika misalnya ada suatu konstruksi seperti ini harus didekonstruksi karena kita memerlukan suatu kejujuran pada akhirnya, bukan? Dan kebijakan ini akan mendekonstruksi kebiasaan lama yang
dan yang akan berimplikasi pada dua hal. A. Integritas sekolah akan terjaga karena pada akhirnya sekolah juga akan menanamkan kebenaran. Misalnya mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi integritas. Dan bagaimana misalnya integritas ini akan terbentuk? Kami percaya bahwa akan terbentuk suatu sinergi antara guru, tenaga pendidik, serta siswa, di mana siswa akan menerapkan suatu narasi bahwa value kejujuran itu lebih besar daripada nilai dan validasi seseorang. Mari kita berikan analisis preemptif untuk memberikan matrik perdebatan pada tim oposisi. Tim oposisi pasti akan mempertanyakan efektivitas dari kebijakan ini dan akan membawa argumentasi tentang diskriminasi terhadap siswa dan sekolah misalnya. Ada dua respon bantahan terhadap tim mereka. A. Mengapa sebuah kebijakan ini akan efektif dan eksklusif? Kami merasa bahwa SMM merupakan suatu medium yang tepat karena kami merasa bahwa SMM merupakan suatu medium yang dapat menerima perubahan progresif ini dengan cepat dan dengan adaptif. Yang kedua, di samping momentum dari penerimaan mahasiswa baru, kami juga percaya bahwa kebijakan ini bukanlah hanya tertera pada sektor pendidikan. Pada akhirnya ini merupakan suatu momentum dan ini merupakan suatu manifestasi dari gebrakan baru dari pemerintah, di mana pemerintah ingin merubah suatu konstruksi dari masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat akan lebih aware untuk tidak melakukan korupsi dan masyarakat akan lebih aware tentang integritas dan kejujuran. Bagaimana ini akan terjadi dan bagaimana proses atau analisisnya akan terjadi. Misalnya ketika kita menerapkan suatu kebijakan ini, pada akhirnya siswa akan menjadi jujur misalnya, ataupun siswa akan meningkatkan kejujurannya. Dan ketika misalnya siswa yang terpilih adalah siswa-siswa yang memiliki karakter yang jujur, yang kedua siswa tersebut misalnya lulus, sehingga pada akhirnya pekerjaan, sektor ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain akan terdekonstruksi oleh pikiran-pikiran kejujuran mereka. Dan glorifikasi ini akan berimplikasi pada sektor-sektor lain sehingga ini akan mencerahkan dan akan menghancurkan ataupun akan mengurangi tingkat korupsi di negara kita. Yang kedua, B. Misalnya tim oposisi akan bergerak ataupun akan berbicara hal-hal diskriminasi bahwa misalnya akan mendiskriminasi sekolah ataupun akan mendiskriminasi siswa. Kami nyatakan tidak, karena indeks integritas tidak diukur dari seberapa besar sekolah Anda ataupun seberapa banyak lulusan Anda. Ini diukur dari seberapa integritas kejujuran dari manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen finansial yang akan diukur oleh jenel integritas yang telah kami bentuk. Yang kedua, kami juga tidak akan mendiskriminasi siswa karena pada akhirnya siswa dengan minat dan prestasi masih tetap dapat diterima. Terima kasih.